Hai guys, perkenalkan nama saya Yaskel Benli Vasco Yudityo, biasa dipanggil Vasco, kelas 9E, absen 33. Saya bersekolah di SMP Pangodiluhur 1 Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering terdengar keren, tapi jarang dipahami dengan benar, yaitu personal branding. Bukan soal jadi terkenal, bukan soal pura-pura jadi orang lain, tetapi membangun jati diri yang kuat, positif, dan autentik. Apa sih personal branding itu? Nah, personal branding itu proses sadar dan strategis untuk membentuk, mengelola, dan mempromosikan citra atau reputasi diri agar dikenal sebagai ahli di bidang tertentu. Cara ini menonjolkan keunikan kepribadian, nilai, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan serta peluang karir. Bukan hanya siapa kamu menurut kamu, tetapi siapa kamu menurut mereka berdasarkan pola yang konsisten. Itulah mengapa personal branding sering terasa seperti reputasi. Di mata audiens, personal branding menjadi cerita singkat tentang siapa kita, apa nilai kita, dan mengapa kita layak dipercaya. Namun ketika citra yang ditampilkan tidak sesuai dengan perilaku nyata, cerita itu berubah menjadi kontradiksi yang justru meruntuhkan kepercayaan. Dengan membangun citra diri secara positif, dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri serta mendorong pengembangan diri secara keberlanjutan. Cara membangun personal branding dimulai dengan mengenali nilai, kelebihan, dan tujuan diri sendiri, lalu menampilkannya secara konsisten dalam sikap maupun karya. Selain itu, personal branding yang kuat dibentuk melalui tindakan nyata dan komunikasi yang jujur, sehingga citra yang terlihat selaras dengan karakter yang sebenarnya. Oke, sekarang kita ambil aksi nyatanya dari konten kreator saja ya guys. Nah, misalkan Markiplier dikenal sebagai salah satu YouTuber gaming dengan personal branding yang sangat kuat dan stabil. Ia membangun citra sebagai gamer yang ekspresif, dramatis, dan penuh energi, terutama lewat game-game horor seperti salah satunya FNAF, yang membuat reaksinya ikonik. Namun, di balik suara lantang dan teriakan-teriakannya itu, ada sisi hangat dan empatik yang membuat audiens merasa dihargai, bukan sekedar ditonton. Seiring berjalannya waktu, branding Markiplier berkembang dari sekedar gamer reaktif menjadi kreator kreatif dengan konsep interaktif seperti A Heist with Markiplier dan In Space with Markiplier. Oh iya, dan juga film barunya yaitu Iron Lung yang menunjukkan ambisinya dalam storytelling dan produk sinematiknya. Ia juga dikenal aktif dalam kegiatan amal, sering menggalang dana jutaan dolar melalui stream yang semakin memperkuat citranya sebagai figur positif dan peduli komunitas. Nah, tetapi beda dengan Logan Paul. Logan Paul adalah contoh nyata bagaimana personal branding bisa jatuh drastis, lalu perlahan-lahan dibangun kembali. Di awal karirnya, ia dikenal sebagai content creator yang energinya tinggi dan penuh sensasi, dan sering membuat konten ekstrim demi menarik perhatian. Strategi ini sih membuat namanya melejit dan sangat cepat. Namun pada tahun 2017 ia mengunggah video di Jepang yang dianggap sensitif dan memicu kecaman global. Nah, dampaknya tuh mulai dari kehilangan kerjasama hingga rusaknya reputasi di publik. Setelah kontroversi tersebut, Logan Paul mencoba melakukan rebranding dengan mengurangi konten sensasional, menunjukkan sikap yang lebih dewasa, seperti membangun podcast, serta terjun ke dunia tinju seperti WWE. Perlahan citranya bergeser dari sekedar pembuat sensasi menjadi entertainer dan pebisnis yang lebih terkontrol. Kasusnya menunjukkan bahwa popularitas bisa datang cepat lewat kontroversi, tetapi kepercayaan publik membutuhkan waktu dan konsistensi untuk dibangun kembali. Nah, setelah kita bahas dua konten kreator tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan. Jika Logan Paul adalah contoh branding yang sempat retak, lalu rebrand dan mencoba melupakan jejak digitalnya pada zaman dahulu. Sedangkan Markiplier lebih seperti bangunan yang dirancang kokoh sejak awal dan terus direnovasi tanpa kehilangan fondasinya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari video ini? Nah, yang bisa kita pelajari itu personal branding mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri
sebelum ingin dikenal orang lain. Kita belajar memahami nilai, kelebihan, dan tujuan hidup agar identitas yang ditampilkan bukan sekedar topeng, melainkan cerminan yang autentik. Dari situ, kita memahami pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan, karena reputasi dibangun dari kebiasaan, bukan dari satu momen viral. Personal branding juga membuat kita sadar bahwa persepsi orang lain terbentuk dari apa yang kita tunjukkan setiap hari, sehingga tanggung jawab atas citra diri ada di tangan kita sendiri. Pada akhirnya, personal branding bukan tentang pencitraan kosong, melainkan tentang membangun kepercayaan dan karakter yang kuat secara berkelanjutan. Maka dari itu, kita semua boleh saja membuat personal branding, asal kita membuat citra diri kita dengan baik. Demikian pada video kali ini, semoga bermanfaat dan edukatif juga. Dan jangan lupa bangun personal brandingmu dengan baik dan positif juga. Nah, kayaknya sudah 5 menit nih. Yaudah, saya ucapkan terima kasih. Dadah.